Ketika berbicara tentang tasawuf, salah satu hal yang sering muncul di benak banyak orang adalah gambaran seorang sufi yang menjauhkan diri dari dunia, hidup sederhana, bahkan miskin secara materi. Namun apakah benar? Tasawuf selalu mengharuskan pemisahan total antara spiritualitas dan kekayaan. Apakah kekayaan duniawi selamanya menjadi hambatan bagi jalan menuju Tuhan? Atau justru dapat menjadi sarana untuk semakin mendekat kepada Allah? Dalam pemahaman tradisional, tasawuf sering dipersepsikan sebagai jalan hidup yang menjauhkan diri dari dunia, terutama dari kekayaan materi. Para sufi dianggap hidup sederhana, bahkan memilih kemiskinan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Namun, seiring perkembangan zaman, paradigma ini mulai berkembang. Banyak ulama kontemporer yang menafsirkan ulang hubungan antara tasawuf dan kekayaan, sehingga muncul pandangan baru bahwa kekayaan tidak selalu menjadi penghalang bagi spiritualitas, melainkan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam literatur tasawuf, zuhud sering menjadi tema sentral yang terkait dengan kekayaan. Zuhud seringkali dimaknai sebagai sikap meninggalkan dunia. Imam Ghazali dalam Ihya ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, kata Ghazali, tetapi hati tidak terikat pada dunia. Anda boleh memilih dunia di tangan Anda, tetapi jangan biarkan dunia masuk ke hati Anda. Pendapat ini mempertegas bahwa kekayaan pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang dalam tasawuf. Yang menjadi persoalan adalah ketika harta tersebut menguasai hati, sehingga melalaikan seseorang dari tujuan utamanya, yaitu Allah. Sebagai perbandingan, ada seorang sufi besar yang meninggalkan kehidupan mewah sebagai raja, memilih hidup dalam kesederhanaan. Dialah Ibrahim bin Adham. Bagi Ibrahim, kekayaan dunia dapat menjadi jebakan yang menjauhkan seseorang dari kesadaran ilahi. Kisah Ibrahim ini sering dijadikan simbol bahwa kemiskinan dipandang sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Namun, tidak semua ulama tasawuf menyepakati pandangan ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin menekankan bahwa zuhud adalah tentang hati, bukan harta. Baginya, seseorang bisa menjadi kaya raya, tetapi tetap zuhud asalkan kekayaannya digunakan untuk kebaikan dan tidak menjadi tujuan utama hidup. Habib Umar bin Hafidh, seorang ulama dan sufi kontemporer, menekankan bahwa kekayaan adalah salah satu bentuk amanah dari Allah. Dalam berbagai ceramahnya, beliau mengatakan bahwa umat Islam perlu mengubah cara pandang terhadap kekayaan. Kekayaan bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dimanfaatkan dalam membantu sesama, memperjuangkan agama, dan mendukung pembangunan sosial. Pandangan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Dalam konteks ini, kekayaan bukan musuh spiritualitas, tetapi justru menjadi alat yang mendukung pengabdian kepada Allah. Seorang sufi yang kaya dapat membantu fakir miskin, membangun masjid, dan menyebarkan ilmu. Hal ini juga tercermin dalam kisah sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang dikenal sebagai pedagang sukses sekaligus dermawan besar. Kekayaan mereka tidak membuat mereka jauh dari Allah, justru semakin mendekatkan mereka karena digunakan untuk mendukung perjuangan Islam. Tapi di sisi lain, beberapa ulama tasawuf ini menyoroti resiko besar dari kekayaan. Kekayaan seringkali dianggap sebagai fitnah yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah. Abu Darda misalnya, seorang sahabat Nabi pernah berkata, "Takutlah pada dunia karena ia lebih berbahaya daripada pedang musuh." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuhul Ghaib mengingatkan bahwa cinta dunia adalah salah satu hijab terbesar antara seorang hamba dengan Tuhannya. Meskipun begitu, beliau juga menekankan bahwa orang yang mampu menjaga hatinya dari cinta dunia dapat menggunakan kekayaan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kritik terhadap kekayaan ini seringkali berasal dari kekhawatiran bahwa manusia mudah terjerumus pada cinta dunia yang berlebihan. Ketika harta menjadi tujuan, maka nilai-nilai spiritualitas akan memudar. Di era modern, di mana tantangan ekonomi semakin kompleks, banyak ulama tasawuf yang mengadopsi pendekatan lebih seimbang. Buya Hamka misalnya, dalam bukunya Tasawuf Modern, menekankan pentingnya umat Islam menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi.
tapi tanpa menghilangkan nilai spiritual. Menurut beliau, kemiskinan bukanlah sesuatu yang harus dicari-cari, karena kemiskinan bisa mendekatkan seseorang pada kekufuran. Dalam pandangan beliau, kekayaan yang dikelola dengan niat tulus dapat menjadi jalan menuju Allah. Pandangan ini juga didukung oleh Said Nursi, seorang pemikir Islam dari Turki, yang menegaskan bahwa umat Islam harus mampu memanfaatkan sumber daya dunia untuk mendukung nilai-nilai keimanan. Baginya kemajuan ekonomi umat Islam itu tidak bertentangan kok dengan tasawuf, selama orientasi hidup tetap berpusat pada Allah. Paradigma baru ini menawarkan keseimbangan antara tasawuf dan kekayaan. Kekayaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sebagai alat yang netral. Yang menentukan adalah bagaimana kekayaan itu dikelola. Dalam tasawuf, inti dari kehidupan spiritual adalah menjaga hati agar selalu terpaut kepada Allah, bukan kepada dunia. Sebagai contoh, ada seorang sufi modern dapat menjadi pengusaha sukses, tetapi tetap memprioritaskan sholat, berinfak dengan tulus, dan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Ini adalah bentuk tasawuf yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi, kekayaan dalam perspektif tasawuf adalah ujian sekaligus anugerah. Kenapa ujian? Karena dapat menjadi fitnah yang melalaikan seseorang dari Allah. Kenapa anugerah? Karena bisa menjadi sarana untuk berbuat kebaikan dan memperkuat hubungan dengan Allah. Dalam pandangan paradigma baru ini, tasawuf tidak lagi dipandang sebagai jalan yang menjauhi dunia sepenuhnya, melainkan sebagai cara untuk mengelola dunia dengan hati yang terpaut kepada Allah. Dengan demikian, kekayaan bukanlah musuh spiritualitas, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pengabdian manusia kepada Sang Pencipta. Dari pandangan baru ini, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar.